Yap, halo guys, ketemu lagi sama saya Rahman. Kali ini saya sedang berada di jalan. Ya, jadi kali ini itu saya mau membeli BBM ya guys, atau bahan bakar minyak. Lebih tepatnya, ini kita mau beli antara Pertalite atau Pertamax ya, karena beberapa hari ini itu di daerah Aceh, terutamanya Sumatera, Aceh, Medan, dan Padang sedang dilanda bencana banjir. Ya pasti kalian udah pada tahu lah ya guys, beritanya, dan di mana-mana jembatan juga putus guys. Makanya akses BBM itu sangat-sangat langka guys, terutama di Aceh. Ini saya di Banda Aceh aja, ini BBM itu sangat-sangat langka sekali guys. Bahkan di Pertamini pun juga ngantri. Coba ya kalian lihat. Nah ini ada Pertamini guys. Nah jadi Pertamini aja dia di sini juga ngantri ya. Jadi antriannya itu udah jadi di sini itu ada yang dorong juga guys. Oke, jadi kita kali ini mau menuju langsung ke SPBU ya guys. Jadi antrian minyak itu udah mulai sejak 4 hari yang lalu ya, karena Sumatera sedang dilanda bencana banjir besar dan tanah longsor. Teruntuk Aceh, Medan, dan Padang itu banjirnya kemarin itu parah sekali guys. Jadi makanya pasokan minyak dari luar itu nggak bisa masuk guys ke dalam, karena beberapa akses terputus, seperti jembatan di Aceh itu udah banyak loh guys jembatan yang putus, dan di beberapa tempat banjirnya juga ada ya. Nah jadi kita kali ini lagi bawa jerigen ya guys, yang di dalam plastik biru itu 3 jerigen ya guys. Tadi saya ke rumah Fadil katanya juga antri minyak sih. Ya, memang seperti inilah. Minyak dan sembako, bahkan sembako mahal sekali sembako. Dan di sini itu yang gimana ya? Ntar saya jelasin. Ini lampu merah mati ya guys. Oh ya, jadi selain BBM langka dan sembako mahal, jadi di Aceh, Medan, dan Padang karena banjir kemarin, jadi beberapa sutet ataupun konduktor ya itu banyak yang tumbang dan terbawa banjir ya. Jadi kok ini agak banyak. Jadi di Aceh ini terkena juga dampaknya guys, mati lampu bergilir. Itu di rumah saya aja masih mati lampu sih guys. Jadi dia itu kayak di loker gitu ya guys. Misalkan di daerah bagian rumah saya hidup, dan bagian A lampunya hidup, dan di bagian B dimatikan, dan nanti sebaliknya guys. Kalau di bagian B itu tadi di bagian A dihidupkan, di bagian B dimatikan, dan sebaliknya. Kalau di bagian B itu dihidupkan, di bagian A akan dimatikan, karena supply listriknya itu belum cukup ya guys untuk wilayah Aceh aja. Ya seperti inilah. Kita kali ini lagi lewatin Susuya Mall Banda Aceh guys. Jadi kita kali ini mau ke SPBU daerah apa ya? Area ini agak kayak ngomong ya, daerah ke arah Gang Padang lah, lebih tepatnya itu di dekat kuburan Belanda dan di dekat museum tsunami. Kita mau ke sana guys. Nah, kira-kira seperti apa sih antriannya? Itu udah 4 hari loh guys, dan mereka antri rela berjam-jam. Dan yang lebih parahnya lagi, ada beberapa oknum yang sempat menimbun minyak lalu dijual lagi ke eceran seperti Pertamini, dan harganya itu sangat-sangat mahal sekali guys. Saya kemarin aja beli minyak itu harganya yang seharusnya Pertalite itu nggak salah saya 12 atau 10.000 gitu ya. Kemarin saya beli itu harganya 20.000 guys. Apalagi Pertamax 1 liternya Pertalite kemarin 20.000, Pertamax 25.000 ya guys. Itu kalau di galon kecil atau Pertamini atau di eceran ya bahasa lainnya, itu harganya bisa sampai digoreng ya sama pihak-pihak oknum tertentu. Itu ya tolonglah. Nah ini guys, ini di toko genset juga ini rame-rame sekali guys, karena Aceh sedang dilanda mati lampu. Ini udah lama sih guys. Nah itu genset itu rame ya.
Karena mati lampunya itu bergilir guys, seperti yang saya udah jelasin tadi. Misalkan di tempat A mati, di tempat B dihidupkan, dan sebaliknya kalau di tempat B matikan, di tempat A dihidupkan. Jadi seperti itulah. Kalau di daerah saya itu namanya itu Kota Madiyah ya. Kota Madiyah hari ini itu lagi kebagian mati lampu, sementara di bagian Aceh Besar itu di bagian dihidupkan lampunya. Jadi sebaliknya guys. Ketika yang satunya lagi itu dimatikan atau dihidupkan, yang satunya dihidupkan, yang satunya dimatikan, yang satunya dimatikan, yang satunya dihidupkan, karena suplai listriknya itu belum cukup guys. Ya seperti ini. Ya seperti inilah situasi di Kota Banda Aceh. Ini belum terpantau ya. Coba kalau kita udah mau mendekati SPBU itu udah mulai ramai biasa antriannya. Ya. Nah, jadi kalau dari sini itu udah mulai kelihatan ya. Kira-kira kita dikasih ya beli pagi cerigen. Ini saya bukan mau saya jual lagi ya beli pagi cerigen ini. Ini aja cuma 3 cerigen kecil. Nah, ini saya mau buat isinya beca ya, karena itu stoknya itu saya udah habis guys. Nah, kalau ini belum beli besok bisa juga. Nah, jadi di sini guys antriannya itu panjang sekali guys. Antriannya itu sangat-sangat panjang sekali. Nah, jadi kalian bisa lihat kan antriannya. Ini kita antri. Jadi antrian di depan saya ini itu panjang sekali sih guys. Ya, kita tunggu aja lah ya. Rekam di sini kayak kurang nampak ya. Yang melalui yang sana apa aku yang bukan begitu utama ya. Nela kita lagi nunggu. Maju tuh. Maju. Maju dulu ya.
Tahu tuh aku bentar lagi tampil sini itu. Salah, coba deh. Tunggu. Biar lama aja durasinya. Kok tuh bentar lagi tampil sini tuh. Yep, jadi guys, saya kali ini masih berada di deretan SPBU yang berada di dekat Gunungan ya guys. Jadi saya kali ini itu sampai maghrib sih guys. Ini antriannya aja nggak putus-putus ya. Mereka walaupun udah maghrib, udah azan, pun mereka pada nggak mau pulang ya, nggak mau sholat dulu ya. Coba kalian lihat antriannya. Nah, jadi seperti ini dia guys. Nah, jadi kan di sana itu SPBU-nya kan. Nah, di sana itu SPBU-nya. Nah, jadi antriannya itu sampai ke sana ya guys. Sampai ke ujung sana itu si Rohim dia antrinya itu di ujung sana guys. Ya. Seperti inilah. Jadi krisis minyak kali ini itu sangat-sangat parah sekali sih guys. Ini itu sebenarnya itu bukan salah pemerintah juga ya. Ini karena memang murni bencana. Jadi dampak bencana di Pulau Sumatera itu sangat-sangat terdampak ya bagi kita semua. Contohnya di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, karena di beberapa jembatan itu banyak yang putus ya. Contohnya di kemarin itu di Aceh itu di Biren dan sekitarnya itu sampai banyak sekali guys jembatan yang putus. Jadi logistik Pertamina dan truk-truk yang dari luar itu nggak bisa masuk ke Aceh. Jadi ya seperti ini dia, sampai antriannya itu sampai membludak ke belakang sana guys. Nah, jadi sampai ke belakang sana ya. Ini saya posisinya lagi maghrib sih guys. SPBU itu lagi tutup ya. Jadi saya kali ini tuh lagi nunggu dulu ya guys ya. Seperti inilah. Coba kita jalan-jalan ke sana dulu ya. Di sini itu ada kayak posko open donasi bencana, bantuan bencana buat Aceh ya guys. Peduli bencana banjir dan longsor Aceh. Seperti inilah. Nah, jadi sampai sini guys. Ini SPBU-nya itu mati ya. Tadi bintang utamanya si apa namanya? Truk SPBU-nya itu dia itu lagi keluar. Mungkin nanti bakal masuk lagi yang kedua kali ya. Ini mati guys. Jadi antriannya itu sampai ke sana ya, sampai ke ujung sana. Ini saya belum sempat dapat giliran ya guys. Kemarin aja saya beli minyak buat motor itu beli minyaknya itu di eceran atau di Pertamini, dan itu harganya juga udah digoreng sama oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Itu harganya sampai 20.000 guys per palit. Nah, sementara Pertamax ada yang jual sampai 25.000 ya. Seperti inilah dia guys. Semoga Sumatera cepat pulih ya guys. Pray for Sumatera. Ini ada truk sampah juga ya. Wah, itu satu pembuangan sama saya sih. Nah, jadi antriannya itu sampai ke belakang sana guys. SPBU-nya di sini. Nah, ini SPBU-nya di belakang saya ini. Itu antriannya sampai ke ujung sana, guys. Itu antriannya ya. Ya mau gimana sih guys? Ya memang namanya bencana alam ya. Ini nggak dibuat-buat ya. Semoga cepat pulih teruntuk di Pulau Sumatera, Aceh, Padang dan Medan. Dan semoga yang terdampak banjir cepat kembali diberikan apa namanya? Oke, hari ini tuh kayak banyak salah ngomong guys. Nah, jadi di sana itu pintu keluar masih ditutup, sementara pintu masuk juga masih ditutup sih guys. Ya, ayo dong, buka dong Pertamina. Ini dari tadi belum dibuka sih guys. Ya maklum lah karena maghrib ya. Jadi lah, itu jalan ke sana itu ke arah Blang Padang ya. Kalau belok kiri ke arah Blang Padang,
Sementara kalau belok kanan kita ke arah Peniti ya. Ya, di sini aja itu parah sekali sih guys antriannya. Ya di mana-mana sih. Tadi juga di daerah Jalan Jenderal Sudirman itu lebih parah lagi sih guys. Dan ini tadi saya sempat tanya-tanya sedikit sama beberapa yang lagi nunggu ini. Mereka itu ada yang ngantri sampai 3 jam, dan ketika sudah 3 jam, ketika sudah giliran masuk ke dalam sana, itu minyaknya habis. Itu apa nggak sakit sekali sih guys. Menurut saya itu ya sakit tapi tak berdarah. Cuman ya siapa yang bisa disalahkan ya? Ya nggak ada yang bisa disalahkan sih guys. Ya karena namanya bencana alam ya. Ya oke lah. Coba kita kali ini mau jalan ke sana lagi ya. Ini waduh, ini antriannya itu sangat-sangat panjang sekali sih guys. Ini itu nggak putus-putus ya dari tadi. Oke lah. Kita mau jalan dulu guys. Nah jadi di belakang saya ini ada open donasi buat korban bencana banjir dan tanah longsor yang ada di Aceh. Nah ini dari tadi nggak gerak guys sampai ke sini, sampai ke sana ya. Wow, ini udah mau malam loh, cuman masih maghrib ya. Itu langitnya masih biru-biru gitu. Oke lah, saatnya kita kali ini mau ke sana lagi guys. Ini antriannya sampai berapa lama ya kira-kira? Apa kita antri sampai malam ya, sampai jam-jam 10? Ya cuman mau gimana sih guys, kalau kita nggak antri nanti pagi malah repot ya kalau kita nggak antri. Ya beginilah kalau kita dari belakang itu ya. Oke lah, saatnya kita kali ini mau kembali lagi ke apa namanya, ke tempat si Rohim di sebelah sana. Itu populasi kendaraan dari sana ke sini itu pun juga banyak sekali guys. Selain langkanya BBM dan pengoplosan pada oknum-oknum tertentu terhadap BBM, jadi di Aceh juga terdampak mati lampu ya guys. Kenapa bisa mati lampu? Ini mati lampunya pun juga karena banjir yang ada di Aceh sih guys. Karena beberapa sutet dan konduktor itu sempat terbawa arus bencana kemarin ya, banjir kemarin. Itu ada beberapa sutet atau konduktor ya namanya yang terbawa sama banjir, makanya di sini itu mati lampu guys. Ya cuman kayaknya kalau di daerah sini itu nyala ya, cuman kalau di daerah Ketapang setahu saya itu mati lampu guys. Ya seperti inilah. Kok di daerah ya yang seperti saya jelasin tadi, kalau di tempat A mati, di tempat B dihidupkan, dan sebaliknya pas besoknya itu di tempat B matikan, di tempat A dihidupkan. Ya seperti itulah, karena suplai listriknya itu belum cukup guys untuk menyuplai satu kota Banda Aceh dan sekitarnya ya. Oke lah, jadi kita kali ini coba mau jalan ke sana lagi ya. Ini saya gabut sih guys, kalau nunggu aja kayak gimana ya, kayak ya gimana lah, kayak itu sepertinya udah mau dibuka guys. Coba kita lihat ya, coba kita rekam ya. Itu kira-kira gimana sih membludaknya masyarakat kota Banda Aceh yang masuk ke dalam pintu gerbang itu. Nah itu udah mau dibuka guys. Wow, semoga cepat pulih ya Sumatera, terutama Aceh. Yang paling parah itu terdampak tsunami pula. Yang paling parah terdampak banjir itu di Aceh Tamiang, Biren, Lok Sukun, Lok Sumawi, Aceh Singkil, dan Gayo Luwes ya, kalau nggak salah saya. Kalau di Medan, kalau menurut saya, setahu saya ya, di daerah Sibolga, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan sekitarnya itu parah sekali guys terdampak banjirnya. Kalau di Padang, setahu saya di daerah Bukit Tinggi, Setinjau Lawik, dan sekitarnya. Saya juga kurang tahu kalau di daerah Padang ya. Nah ini udah mau dibuka sih guys. Ini udah mau dibuka ya guys. Ya, Pak. Nah, jadi ini udah mau dibuka guys. Ya beginilah, di sini sampai rame sekali guys. Ini rame ya. Wow, sampai ke belakang sana ya guys. Oke lah, kita bakal nunggu ini dibuka ya guys. Ini pasti lama sih ya saya nyampe ke dalam ini.
Karena tadi saya nunggu di sana itu udah dari sore ya guys, ini udah maghrib ya. Kira-kira jam berapa kita isi minyaknya? Ya saya juga kurang tahu guys. Nah, kalau dari belakang ini ya ini memang kelihatan terang sih. Nah di belakang ini SPBU-nya guys, Pertamina ya. Awas aja ya kalau nggak ada minyaknya, itu kita bakal kayak penantian yang sia-sia sih, atau apa ya namanya, kayak menunggu tapi yang penungguan atau yang tidak pasti, apa sih namanya ya, saya nggak tahu lah. Jadi beberapa masyarakat ada yang bawa jerigen juga guys. Nah seperti ini dia, ada yang bawa jerigen guys. Itu sepertinya yang bawa jerigen itu dikasih atau enggak ya. Nah jadi di sini juga ada yang bawa jerigen juga guys. Nah jadi di sini juga ada yang bawa jerigen. Itu mereka bakal dijual lagi keluar atau di sekitarnya di pom-pom ini itu, dan dijual dengan harga yang lebih tinggi ya guys. Yang seperti saya jelasin itu, mereka itu kayak apa ya, mengambil kesempatan di dalam kesempitan lah. Itu kira-kira gimana sih hukumnya? Matoknya pun juga nggak nanggung-nanggung guys, itu sampai besar sekali sih guys. Nah ini habis itu ada satu pembuangan juga guys. Gila, kita kali ini mau balik lagi ya ke parkiran karena ini udah mau dibuka ya. Nggak dibuka-buka ya tadi. Mungkin karena masih maghrib ya. Nah, jadi itu lampunya itu udah dihidupkan ya guys. Saatnya aktivitas masuk satu itu mulai lagi sih. Ini kan dari tadi itu sampai berhenti ya. Pasti kalau udah dibuka itu cepat atau lambat ya, lambat lah. Pasti pergantian mobil-mobil ini nggak sampai membeludak ini. Cuman ya itu kayak mustahil sih guys. Itu udah pasti membeludak sampai sepanjang sana ya. Itu sampai berapa kilometer ya, berapa meter ya, nggak sampai kilometer juga sih. Oke guys, akhirnya dibuka juga ya gerbangnya. Saatnya kita kali ini bakal masuk ke apa namanya, ke gerbangnya guys. Nah ini dia, ini antrian udah mulai panjang ya guys. Udah mulai panjang pula, udah mulai memasuki wilayah gerbangnya. Antriannya panjang juga. Akhirnya Sebenarnya panjang nih yuk. Ngomong. Nah. Rame aja barangnya. Rame tuh kan. Di ujung sana. Jangan nih. Semoga dapat kan.
Teman yakin kok ya dikasih. Isi orangnya isi di sun. Pertama boleh. Hah? Pertama boleh. Eh. Ya. Iya. Pak antriannya sering banget gue. Kan? Antriannya kan. Nih. Ya kan penting banget kan antriannya. Mobilnya penting banget. Itu boleh. Yang depan nih. Hah? Yang depan nih. Halo. Pan kita mandi beda. Pertama besok diisi sedikit. Ini loh. Rame kan bang kan? Itu Tamat apa sih? Tamat apa? Itu ada serbu kan? Sedikit lagi kan? Sedikit lagi kan? Sedikit lagi kan? Maju ya?
Yep, jadi guys, saya kali ini tuh lagi nunggu ya guys, lagi nunggu stohim guys minyak ya. Nah, jadi di belakang saya ini antriannya itu sangat-sangat panjang sekali sih guys. Itu sampai ke sana ya tadi. Kan alhamdulillah kita udah sedikit lagi mau nyampe ke tempat isi minyaknya. Nah, jadi seperti inilah dia guys, antriannya. Ini mulai dari sepeda motor, mobil, becak, di sini antri loh guys. Oh ya, tadi kata pegawai SPBU-nya itu yang boleh kita isi pakai jerigen, yang boleh kita stok itu cuman Pertamax ya guys. Sementara Pertalite itu kita nggak boleh guys. Kita itu memang khusus, misalkan khusus tangki motor, khusus tangki mobil. Cuman kok kita stok Pertalite itu nggak boleh sih guys. Sementara Pertamax itu dia boleh, cuman ada batasnya juga. Batasnya itu 200 liter ya tadi kata pegawai SPBU-nya, itu batas maksimum isi Pertamax yang boleh kita stok di jerigen dan boleh kita bawa pulang. Karena kenapa Pertalite itu nggak boleh? Karena banyak oknum-oknum tertentu yang nimbun minyaknya itu dan dijual lebih mahal sih guys, seperti yang udah saya jelasin tadi ya. Ya, jadi seperti inilah dia guys. Kalau misalkan ada bencana, setiap kesulitan pasti ada oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi ini, atau kesulitan. Di sebalik kesulitan itu pasti ada apa namanya ya, kok salah ngomong ya. Oke lah guys, jadi si Royem itu udah selesai isi minyaknya. Udah siap tuh. Hah? Ya. Gagal tuh. Gagal tuh. Nggak lihat antriannya. Oh, Mbak, sana aja. Oh, Mbak, kita muter ya. Oke, coba kita lihat antriannya. Terbalik dari sini. Ini kok isi penuh? 28.000 dia penuh. Jaga bye. Kesiannya orang nih. Jadi tadi itu kita di situ ya guys. Nah, tadi kita ngantri di situ bisa juga sampai ke dalam ini. Ini jam setengah 8 ya, sekitar 2 jam lah.